Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini kita belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan yang saya pegang. Karena firman Tuhan ini adalah petunjuk kita supaya kita bisa tinggal di surga. Kalau seorang dokter itu berbicara tentang kesehatan. Kalau dia pengacara, dia berbicara tentang hukum. Kalau dia petani, berbicara tentang pertanian atau tumbuh-tumbuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak akan berbicara tentang kesehatan. Saya nggak berbicara tentang hukum. Saya tidak berbicara tentang pertanian. Saya berbicara tentang firman Tuhan. Karena itu adalah tugas saya sebagai hamba Tuhan. Tugas seorang hamba Tuhan adalah menceritakan kebenaran firman Tuhan. Ini yang saya ingin ceritakan. Saya sebagai hamba Tuhan harus menceritakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Alkitab ini ada dua jenis macam orang Kristen, atau ada dua jenis macam hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang mau hidup kudus dan hamba Tuhan yang menolak hidup kudus. Ini penting nggak? Sangat penting. Ya, ini sangat penting. Orang Kristen ada yang menjalankan hidup kudus dan ada orang Kristen yang menolak hidup kudus. Apa benar perkataan saya ini? Ya, kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ayat yang ke-8. Karena itu, siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah. Jelas ya firman Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah. Kenapa kita disuruh hidup kudus? Kenapa Tuhan suruh kita hidup kudus? Khususnya orang Kristen, khususnya hamba Tuhan. Kenapa Tuhan menyuruh kita hidup kudus? Pasti ada maksudnya. Ya, ada untung ruginya orang yang mau hidup kudus dan orang yang menolak hidup kudus. Itu pasti. Kenapa Tuhan menyuruh kita hidup kudus? Kita baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Ya. Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Siapa yang gak mau melihat Allah? Siapa yang gak mau melihat Tuhan? Semua orang pasti ingin melihat Tuhan. Siapapun dia, pasti ingin melihat Tuhan. Tetapi persyaratan untuk bisa melihat Tuhan itu harus hidup kudus atau hatinya suci. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang hatinya suci karena mereka melihat Tuhan. Ya, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kita dapat melihat Allah kalau kita hatinya suci atau kudus. Makanya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat ke-7, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, apa yang kudus. Kenapa Tuhan memanggil kita supaya kita hidup kudus? Supaya kita bisa melihat Allah. Ya, sangat penting gak saudara yang kekasih? Ini sangat penting. Tapi banyak orang Kristen yang gak ngerti masalah ini. Ya, di YouTube ini saya ingin mengajarkan saudara bagaimana sih cara yang kita bisa melihat Allah. Satu-satu jalan harus hidup kudus. Kenapa kita disuruh hidup kudus? Karena Tuhan pun kudus. Kalau saudara baca 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 ya, saya bacakan ya, 1 Petrus 1 ayat ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu,
sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kenapa Tuhan menyuruh orang Kristen hidup kudus? Karena Tuhan pun kudus. Ya, sangat penting ini. Kenapa Tuhan suruh kita hidup kudus? Karena kita bisa melihat Tuhan. Tanpa kekudusan, saudara nggak bisa melihat Tuhan. Bahagia saudara yang kekasih. Orang Kristen yang hidupnya kudus itu berbahagia. Karena apa? Karena dia bisa melihat Allah. Kenapa kita disuruh hidup kudus? Karena Tuhan pun kudus. Kalau kita baca lagi di Ibrani ya, Ibrani 12. Kita belajar firman Tuhan, Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi di sini sangat jelas, kejarlah kekudusan. Jadi kekudusan itu enggak datangnya bukan kita nyantai-nyantai, tapi kita harus kejar itu kekudusan. Seperti kita ingin berlomba untuk mendapatkan hadiah, atau orang sedang berlari merebut hadiah, dia harus berlari, mengejar kekudusan. Nah, kekudusan itu sangat penting, karena kalau kita kudus, kita dapat melihat Allah. Itu keuntungan orang Kristen yang hidupnya kudus. Apalagi sih keuntungan orang yang hidup kudus? Kalau orang hidup kudus, khususnya orang Kristen ya, atau hamba Tuhan, kalau waktu di dunia hidupnya kudus, setelah dia mati, dia bisa tinggal di surga. Apa benar orang Kristen atau hamba Tuhan yang hidupnya kudus, kalau mati tinggal di surga? Alkitab menyatat, orang-orang kudus itu mati lalu masuk ke kota kudus. Kita baca di dalam Matius 27. Ya, Matius 27 ayat 51. Matius 27 ayat 51. Saya bacakan ya. Dan lihatlah, tabir bait Allah terbelah dua, dan dari atas sampai ke bawah terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini sudah terjadi. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, orang-orang kudus itu bangkit. Setelah Yesus bangkit, orang-orang kudus itu masuk ke kota kudus. Dan ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Jadi firman Tuhan itu iya dan amin. Orang yang hidupnya kudus, kalau dia mati, masuk ke kota kudus. Matius 27 ayat 51 sampai 53. Saya sebagai hamba Tuhan harus menjelaskan masalah ini. Keuntungan orang Kristen hidup kudus, satu, bisa melihat Tuhan. Yang kedua, kalau dia mati, masuk ke kota kudus. Ya, keuntungan orang Kristen atau hamba Tuhan yang hidupnya kudus, dia bisa melihat Allah. Kalau dia mati, masuk ke kota kudus. Inilah tugas saya untuk menjelaskannya. Jadi kalau kita hidup kudus di dunia ini, gak ada ruginya, saudara yang kekasih. Gak ada ruginya kalau orang hidup kudus. Karena apa? Karena kalau dia mati, masuk ke kota kudus. Ini jenis orang Kristen yang berusaha untuk hidup kudus. Jadi untuk mendapatkan hidup kudus itu gak leha-leha. Harus dia uber. Kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan kamu tidak dapat melihat Allah. Jadi kasar ngomongnya, kalau orang Kristen yang gak mau hidup kudus, dia gak bisa
melihat Allah. Rugi saudara yang kekasih. Setiap minggu menyebut nama Tuhan, tapi nggak bisa melihat Tuhan. Setiap minggu dia berkhotbah, tapi nggak bisa melihat Tuhan. Rugi nggak? Rugi saudara. Saya sebagai hamba Tuhan ingin menjelaskan, nggak ada ruginya saudara hidup kudus. Ya, nah itulah keuntungan orang Kristen yang mau hidup kudus. Bagaimana kalau orang Kristen yang menolak hidup kudus? Ya, apakah ada orang Kristen atau hamba Tuhan yang mau menolak hidup kudus? Ada. Kalau saudara baca 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 dan 8, di situ sangat jelas dikatakan, barang siapa yang menolak hidup kudus, dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah. Tegas ya saudara yang kekasih. Kalau saudara menolak saya nggak masalah. Saudara nolak saya nggak ada masalah. Tetapi kalau saudara ditolak Tuhan, itu ada masalah. Kenapa sampai Tuhan menolak kita? Karena kita menolak hidup kudus. Apakah ada orang Kristen yang menolak hidup kudus? Ada. Ya, sangat jelas ya saudara yang kekasih. Orang yang mau hidup kudus dan orang yang menolak hidup kudus. Orang yang menolak hidup kudus, ya, pada waktu dia meninggal, dia ditolak Tuhan juga. Ya, nggak ada untungnya saudara kekasih. Nggak mau hidup kudus itu nggak ada untungnya. Kalau saudara baca di dalam Matius 7 ayat 22 dan 23. Ini seorang hamba Tuhan. Waktu dia di dunia, dia melayani Tuhan, dia nggak mau hidup kudus. Sehingga pada waktu dia meninggal, dia mau masuk surga, ditolak Tuhan. Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Lalu dia katakan, Tuhan, aku kan di dunia menyembuhkan orang pakai nama kamu. Menyembuhkan, mengusir setan pakai nama Tuhan. Dan sebagainya. Tapi Tuhan katakan, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Ini hamba Tuhan, saudara yang kekasih. Saya ingin menjelaskan masalah ini. Orang yang berdoa pakai nama Tuhan hanya orang Kristen. Ya. Nama Tuhan kan Yesus, ya. Orang yang berdoa pakai nama Tuhan, mengusir setan pakai nama Tuhan, mengusir, menyembuhkan orang pakai nama Tuhan, mengadakan mujizat pakai nama Tuhan. Hanya orang Kristen yang memakai nama Tuhan untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengadakan mujizat. Hanya orang Kristen. Tetapi kenapa setelah dia mati, dia ditolak Tuhan? Karena dia menolak hidup kudus waktu dia menjadi hamba Tuhan. Ya, sangat jelas di sini dikatakan Matius 7 ayat 22 23. Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Nggak menjamin orang yang punya karunia mujizat diterima Tuhan masuk surga. Tidak dijamin orang yang bisa mengusir setan diterima Tuhan masuk surga. Ayatnya jelas. Kalau saudara baca lagi 1 Korintus 9 ayat 27, jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Kenapa kita bisa ditolak Tuhan? Karena kita menolak hidup kudus. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Allah. Sadar atau tidak sadar, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, banyak orang Kristen yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Bahkan banyak hamba Tuhan yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Secara tidak sadar mereka sudah menolak Tuhan. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena mereka tidak mau hidup kudus. Orang Kristen, hamba Tuhan yang gak mau hidup kudus di dunia, pada waktu dia mati, dia pun ditolak Tuhan masuk surga. Enak gak enak saya harus ceritakan ini. Karena ini tugas saya sebagai hamba Tuhan. Harus mengatakan, barang siapa yang menolak Tuhan,
dia pun akan ditolak Tuhan di sorga. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di sorga. Kalau saudara menolak hidup kudus, berarti saudara menolak Tuhan. Kalau saudara menerima hidup kudus, berarti saudara menerima Tuhan. Kalau di dunia saudara menolak Tuhan, kira-kira kalau saudara meninggal, apakah Tuhan menerima saudara? Tidak ada. Tidak ada ayatnya di dalam Alkitab ini, orang yang di dunia menolak Tuhan diterima Tuhan di surga. Gak ada. Yang ada orang yang menolak Tuhan di dunia akan ditolak Tuhan di surga. Ini peringatan bagi semua orang Kristen. Peringatan juga sebagai hamba Tuhan. Peringatan juga sebagai saya. Kalau saya menolak hidup kudus, saya mati, saya pun akan ditolak Tuhan masuk surga. Ya, sadar atau tidak sadar, banyak sekali orang Kristen bahkan hamba Tuhan yang menolak hidup kudus. Apa sih hidup kudus itu menurut Alkitab? Ya, saudara bisa nilai saya hidup kudus, tapi Tuhan belum tentu nilai saya hidup kudus. Saya juga bisa menilai saudara hidup kudus, tapi Tuhan belum tentu menilai saudara hidup kudus. Apa sih hidup kudus menurut Alkitab? Apa sih hidup kudus menurut Tuhan? Tercatat di Alkitab. Teman, banyak orang yang nggak tahu hidup kudus di mata Tuhan itu apa. Hidup benar di mata Tuhan itu apa. Bahkan hamba Tuhan yang sudah puluhan tahun jadi hamba Tuhan, mereka nggak tahu hidup kudus itu apa. Hidup benar itu apa. Menurut kacamata Tuhan ya, banyak. Apa sih hidup kudus itu menurut Alkitab? Kita baca di dalam Roma. Bentar ya. Kita baca dalam Roma 7 ayat yang ke-12. Ini saya tidak mengada-ngada ya. Saya berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Roma 7 ayat yang ke-12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Saya ulangin lagi. Kudus menurut Tuhan. Roma 7 ayat yang ke-12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya juga adalah kudus, benar, dan baik. Ayat yang ke-14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Inilah arti kudus menurut Alkitab. Menjalankan hukum Taurat. Kita baca lagi di dalam Roma 3 ayat yang ke-31. Karena banyak hamba Tuhan atau orang Kristen yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Banyak sekali orang Kristen dan hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat. Dia tahu hukum Taurat tetapi gak mau dijalankan. Ya, Roma 3 ayat yang ke-31 saya bacakan. Jadi demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Orang Kristen bahkan hamba Tuhan banyak yang membatalkan hukum Taurat. Membuang hukum Taurat. Padahal Alkitab mengatakan hukum Taurat itu tidak dibatalkan. Roma 3 ayat 31. Saya bacakan lagi ya. Jadi demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Kenapa ayat ini terjadi? Karena banyak sekali orang Kristen yang ingin membatalkan hukum Taurat. Bahaya nggak? Bahaya. Kalau saudara membatalkan hukum Taurat, berarti saudara sudah menolak Tuhan. Karena hukum Taurat itu kudus, benar, baik, dan rohani. Jadi kalau kita menolak hidup kudus, berarti kita sudah menolak Tuhan. Kita baca lagi di dalam Roma 2 ayat yang ke-13. Saya bacakan.
Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Saya ulangin lagi. Roma 2 ayat 13, karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Firman Tuhan ini yang katakan. Jadi orang yang menjalankan hukum Taurat itu di mata Tuhan benar. Kenapa Tuhan menyuruh kita menjalankan hukum Taurat? Karena hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan. Di dalam Keluaran 31 ayat yang ke-18 di situ dikatakan hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan, dan yang menulis hukum Taurat itu adalah jari Tuhan. Kita baca di dalam Keluaran 31. Saya bacakan ya. Bentar. Keluaran 31 ayat yang ke-18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Jadi hukum Taurat itu yang nulis Tuhan, pakai jari Tuhan, diberikan kepada Musa. Ya, Keluaran 32 ayat yang ke-15 saya bacakan lagi ya, biar jelas ya saudara yang kekasih. Keluaran 32 ayat yang ke-15 saya bacakan. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dan dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh hukum itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, dan ditukik pada loh-loh batu. Itu sangat jelas di sini dikatakan. Hukum Taurat itu yang menulis jari tangan Allah. Makanya Tuhan katakan, semua apa yang Tuhan kerjakan itu sifatnya kudus. Ya, Tuhan memberikan hukum Taurat, dan hukum Taurat itu kudus karena datangnya dari Tuhan. Sesuatu yang datangnya dari Tuhan itu hidupnya kekal dan kudus. Makanya kenapa kita disuruh kita hidup kudus? Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Kenapa Tuhan suruh kita hidup kudus? Supaya kita bisa melihat Allah. Supaya kalau kita mati bisa tinggal di sorga, di kota kudus. Nah, siapa yang membuat hukum Taurat? Tuhan itu sendiri. Jadi hukum Tuhan itu adalah hukum Taurat. Kalau kita menjalankan hukum Taurat, maka di mata Tuhan kita adalah orang benar. Kalau kita melanggar hukum Taurat, berarti kita orang nggak benar. Karena di dalam Roma 2 ayat 13, bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang benar di mata Tuhan. Jadi senang nggak senang, suka nggak suka, saya harus mengatakan ini. Karena ini tugas saya sebagai hamba Tuhan. Kalau kita hidup kudus, artinya kita menjalankan hukum Taurat. Kalau kita tidak mau menjalankan hukum Taurat, berarti kita menolak hukum Tuhan. Kalau kita menolak hukum Tuhan, berarti kita menolak Tuhan. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan yang menolak hukum Tuhan. Kenapa saya susah sekali berkhotbah di dalam gereja? Karena sudah terlalu banyak gereja hamba Tuhan, bahkan orang Kristen yang menolak hukum Tuhan. Saya pernah berbicara kepada hamba-hamba Tuhan tentang hukum Taurat. Mereka menghina saya. Mereka katakan hukum Taurat nggak berlaku lagi.
Mereka mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Ya, terserah dia. Tapi saya sebagai hamba Tuhan hanya meluruskan. Orang yang menolak hukum Taurat, berarti dia sudah menolak hukum Tuhan. Berarti pada waktu dia nanti mati, dia pun ditolak Tuhan masuk surga. Tuhan tidak peduli apakah saudara pendeta senior, apakah saudara pendeta terkenal, apakah saudara pendeta yang pintar, apakah saudara pendeta besar. Tuhan tidak peduli. Yang Tuhan lihat apakah kamu hidup kudus waktu di dunia ini. Kalau saudara hidup kudus di dunia ini, pada waktu saudara mati, saudara akan masuk ke kota kudus. Matius 27 ayat 51 sampai 53. Orang-orang kudus itu mati, bangkit, dan masuk ke kota kudus. Ini firman Tuhan, saudara, yang saya katakan bukan kacang-kacang. Yang saya beritakan ini firman Tuhan langsung dari A1. Informasi yang saya dapat ini datangnya dari A1, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan barang siapa yang menolak hidup kudus, dia menolak Allah. Kalau dia menolak Allah di dunia ini, pada waktu dia mati, dia pun ditolak Tuhan di sorga. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di sorga. Taurat itu datangnya dari sorga, saudara yang kekasih. Ya, dari Gunung Sinai itu Tuhan memberikan Musa hukum Taurat dari sorga, toh. Nah, kalau saudara mengikat hidup saudara dengan hukum Taurat, maka pada waktu saudara mati, saudara pun terikat di sorga. Karena Taurat itu datangnya dari sorga. Tetapi kalau saudara melepas hukum Taurat, melepaskan hukum Taurat di dunia, pada waktu saudara mati, saudara akan terlepas juga di sorga. Ini saya sebagai hamba Tuhan ingin memperingatkan kepada semua orang Kristen, bahkan hamba Tuhan. Peringatan bagi saya juga. Kalau saudara melepas hukum Taurat, meninggalkan hukum Taurat, maka pada waktu saudara mati, saudara pun akan terlepas dari sorga. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di sorga. Ini saya ingin katakan sebagai hamba Tuhan. Saya tidak cari uang. Saya sebagai hamba Tuhan tidak mencari uang. Saya tidak mencari jabatan. Saya tidak mencari nama. Yang saya cari adalah hidup kudus. Saya hamba Tuhan, tugasnya ingin menjelaskan. Ini loh orang Kristen yang menolak hidup kudus, kalau mati tinggal di neraka. 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan ke-8. Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang meninggalkan hidup kudus, dia berarti menolak Tuhan. Saudara yang kekasih, hidup kudus itu menurut Alkitab di dalam Roma 7 ayat 12. Hukum Taurat itu adalah kudus, benar, baik, dan rohani. Di dalam Roma 3 ayat 31, hukum Taurat tidak pernah dibatalkan sama Tuhan. Di dalam Roma 2 ayat 13, bukan orang yang menyebut nama, bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang benar di mata Tuhan. Saya ingin tanya kepada saudara. Saudara mau dibenar di mata Tuhan atau benar di mata pendeta? Ya, banyak orang Kristen mau benar di mata pendeta. Salah nggak? Nggak salah. Tapi orang benar di mata pendeta itu nggak ada efeknya. Ya, benar gak saya ngomong? Banyak orang Kristen ingin benar di mata pendeta. Di mata pendeta, kalau kita melakukan ini benar.
Tetapi nggak ada efeknya, saudara yang kekasih. Kalau saudara benar di mata Tuhan, itu efeknya sampai ke surga. Saya ingin katakan kepada saudara kembali. Saudara mau benar di mata Tuhan atau benar di mata pendeta? Kalau saudara mau benar di mata Tuhan, jalankan hidup kudus. Jalankan hukum Taurat. Semua ada di dalam Alkitab ini. Cuman sayang, saudara yang kekasih, banyak sekali hamba Tuhan yang membuang hukum Taurat. Kalau di dalam gereja sudah nggak ada hukum Taurat, maka gereja itu nggak bisa hidup kudus. Kalau pendeta sudah membuang hukum Taurat, pendeta itu nggak bisa hidup kudus lagi. Nggak bisa hidup benar lagi. Nggak berrohani. Karena di dalam Roma 7 ayat 12, hukum Taurat itu kudus, benar, baik, dan rohani. Kalau kita meninggalkan hukum Taurat, berarti kita nggak rohani. Nggak kudus. Nggak benar. Dan nggak baik. Kalau saudara nggak benar, nggak baik, nggak rohani, kalau saudara mati, kira-kira diterima Tuhan nggak di surga? Ya enggak. Yang diterima di Tuhan, yang Tuhan terima di surga adalah orang yang hidupnya kudus. Matius 27 ayat 51 sampai 53. Orang-orang kudus itu lalu bangkit, lalu masuk ke kota kudus. Ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Udah ada terbukti di dalam Alkitab. Cuman sayang sekali, saudara yang kekasih, banyak sekali pendeta, hamba Tuhan yang menolak hidup kudus. Jadi kalau ada pendeta yang menolak hidup kudus, pasti dia menolak hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu kudus, benar, baik, dan rohani. Ya, saya pernah mendengar jemaat ngomong seperti ini sama saya. Sering. Fit, kalau kita ke gereja, jangan lihat pendetanya. Kita melihat Tuhannya. Omongannya sepertinya enak denger ya. Kalau kita mau ke gereja, jangan lihat pendetanya. Lihat Tuhannya. Saya tanya kepada dia, apakah kamu ke gereja melihat Tuhan? Saya ingin tanya kepada saudara, pada waktu saudara ke gereja, apakah saudara melihat Tuhan? Nggak ada yang bisa melihat Tuhan. Kalau dia hidup kudus, baru bisa melihat Tuhan. Benar nggak saya ngomong? Banyak kan orang ngomong kalau kita ke gereja jangan lihat pendetanya, jangan lihat manusianya, lihat Tuhannya. Yang jadi masalah, bisa nggak kamu melihat Tuhan? Bagaimana kita bisa melihat Tuhan kalau pendetanya ngajarnya nggak benar? Bagaimana kita mau melihat Tuhan kalau hidup kita nggak kudus? Bagaimana kita bisa menjalankan hukum Taurat kalau pendetanya nggak mau menjalankan hukum Taurat? Jelas ya saudara yang kekasih, kalau saudara mau lihat Tuhan di dalam gereja, gereja itu harus hidup kudus. Pendetanya harus hidup kudus. Jadi kalau saudara ingin melihat Tuhan, saudara lihat pendetanya dulu. Pendetanya gue ini hidupnya kudus nggak? Pendeta gue ini hidupnya benar nggak? Benar di mata Tuhan ya, bukan benar di mata kita ya. Kalau pendeta itu hidupnya kudus, maka gereja itu ada Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen nggak bisa melihat Tuhan? Karena hidupnya nggak kudus. Kenapa hidupnya nggak kudus? Karena pendetanya pun nggak mau hidup kudus. Hidup kudus itu bukan banyak berdoa, saudara. Bukan. Banyak orang Kristen kalau sudah banyak berdoa merasa sudah kudus. Belum. Menurut Alkitab, orang yang hidup kudus itu menjalankan hukum Taurat. Saudara nanti kalau meninggal mau masuk surga apa masuk neraka? Saudara nanti kalau meninggal mau diterima Tuhan atau ditolak Tuhan? Kalau saudara mau nanti meninggal,
mau diterima sama Tuhan, jalankan hukum Taurat. Hiduplah kudus. Maka pada waktu saudara mati, saudara bisa diterima Tuhan masuk surga. Apa benar perkataan saya ini? Orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, kalau dia mati, ditolak Tuhan masuk surga. Apakah benar perkataan saya ini? Perkataan saya ini sama perkataan Alkitab sama. Kalau saudara baca di dalam Yudas 1 ayat 14 sama 15, di situ dikatakan Henokh bernubuat bahwa di situ dikatakan orang-orang fasik akan dihukum. Kita baca saja ya biar jelas ya. Yudas 1 ayat yang ke-14 saya bacakan. Juga tentang mereka, Henokh keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena kesemua perbuatan yang fasik yang mereka lakukan, karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang yang berdosa, yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi orang kudus dan Tuhan itu menghakimi dan menghukum orang-orang fasik. Ini berbicara tentang orang yang sudah mati. Semua orang mati yang fasik akan dikumpulkan Tuhan dan diadili dan dihukum sama Tuhan. Dan hukumannya itu adalah neraka. Orang fasik itu adalah orang yang gak mau hidup kudus. Orang fasik itu adalah orang yang menolak hidup kudus. Orang fasik itu adalah orang yang menolak hukum Taurat. Mazmur 119 ayat 53. Aku gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan Taurat Tuhan. Jadi orang Kristen yang menolak hukum Tuhan, hukum Taurat, dia disebut orang fasik. Dan orang fasik itu akan dihakimi dan masuk ke dalam hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan adalah api neraka. Hamba Tuhan, pendeta yang fasik, pendeta yang meninggalkan hukum Taurat, pendeta yang menolak hidup kudus, dia dipastikan masuk ke dalam neraka. Ini nubuat saudara kekasih, bukan perkataan saya. Saya hanya sebagai hamba. Saya hanya sebagai kurirnya Tuhan. Suruh menyampaikan kepada semua orang Kristen di muka bumi ini bahwa kalau saudara menolak hidup kudus, berarti saudara menolak hukum Taurat. Berapa banyak orang Kristen yang sudah mati? Berapa banyak hamba Tuhan yang sudah meninggal? Kalau mereka fasik, mereka meninggalkan Taurat, mereka menolak hidup kudus pada waktu dia mati. Kan ada orang Kristen kan sudah banyak yang mati tuh. Pendeta juga banyak yang sudah mati. Pada waktu dia masih hidup menolak hukum Tuhan, pada waktu dia nanti di sana, dia pun akan dihakimi Tuhan dan dihukum Tuhan dan ditolak Tuhan masuk surga. Jadi orang Kristen itu nggak leha-leha, saudara yang kekasih. Nggak cukup hanya percaya saja masuk surga. Kalau saudara hanya percaya Yesus masuk surga, saudara hari itu mati, masuk. Tetapi kalau waktu saudara masih hidup, saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi saudara masih hidup di muka bumi, saudara tidak mau menjalankan hukum Taurat, atau tidak mau hidup kudus, maka pada waktu saudara mati, saudara pun ditolak Tuhan, tinggal di surga. 1 Korintus 9 ayat 27. Jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Tidak ada jaminan seorang hamba Tuhan diterima Tuhan di surga. Ada yang ditolak. Kalau dia menolak Tuhan di dunia ini, dengan catatan nggak mau hidup kudus. Saya ingin katakan sekali lagi, kudus di mata Tuhan itu menjalankan hukum Taurat.
Roma 7 ayat 12. Hukum Taurat itu benar, kudus, baik, dan rohani. Itu menurut Alkitab ya, hukum Taurat itu. Tapi sayang, banyak sekali hamba Tuhan yang menolak hukum Taurat. Saya berbicara tentang hukum Taurat terus, tetapi banyak yang menentang saya. Saya susah sekali berkhotbah di dalam gereja tentang hukum Taurat ini. Banyak yang menolak. Banyak sekali gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan yang menolak saya berbicara tentang hukum Taurat. Gak masalah. Urusan dia sama Tuhan. Saya hanya sebagai hamba Tuhan. Urusan dia sama Tuhan. Kalau dia menolak hukum Tuhan, hukum Taurat, pada waktu dia mati, dia pun ditolak Tuhan masuk surga. Saya tidak menghakimi saudara yang kekasih. Saya tidak menjelekkan, tetapi saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bahwa barang siapa yang menolak hidup kudus, dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Tuhan. Kalau saudara menolak Tuhan di muka bumi, pada waktu saudara mati, saudara pun ditolak Tuhan di surga. Ini banyak rahasia Tuhan yang banyak orang Kristen tidak tahu. Makanya saya sampaikan di YouTube ini. Saya nggak bisa berbicara di dalam gereja, saya berbicara di dalam YouTube ini. Banyak sekali orang Kristen yang sudah mati yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Banyak sekali hamba Tuhan yang sudah mati yang nggak mau hidup kudus. Mereka kemana? Mereka pun ditolak Tuhan masuk surga. Saudara masih hidup di muka bumi ini. Saudara masih mendengar YouTube saya. Coba pikir, apakah perkataan saya ini salah? Ya, apakah perkataan saya ini dari saya? Saudara perhatikan yang masih hidup ini. Informasi yang saya dapat ini dari A1, yaitu langsung dari Alkitab. Saudara harus benar di mata Tuhan. Baru saudara bisa masuk surga setelah mati. Roma 2 ayat 13. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan Tuhan. Saudara ingin benar nggak di mata Tuhan? Saudara kalau benar di mata Tuhan, saudara mati, saudara pun akan diterima Tuhan di surga. Yang jadi masalah kalau saudara nggak benar di mata Tuhan. Kalau saudara nggak benar di mata Tuhan, kira-kira kalau mati masuk surga nggak? Ya nggak masuk. Nggak masuk. Sekalipun saudara pendeta besar. Sekalipun saudara menginjil kemana-mana. Sekalipun saudara buat gereja yang besar. Sekalipun saudara rajin berdoa. Saudara bantu pekerjaan Tuhan. Kalau saudara nggak benar di mata Tuhan, saudara mati. Ditolak Tuhan masuk surga. Ya, saya tidak menghakimi, saya tidak menjelek-jelekan orang Kristen. Tugas saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan hukum Taurat itu kudus, benar, baik, dan rohani. Roma 7 ayat 12 dan 14. Hukum Taurat tidak dibatalkan. Roma 3 ayat 31. Roma 2 ayat 13. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi yang melakukan yang dibenarkan. Pilihan ada di tangan saudara. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menceritakan kebenaran firman Tuhan. Sebelum mati, coba cek. Saya ini menolak hidup kudus nggak? Kalau saudara menolak hidup kudus, saudara bukan menolak manusia, tetapi menolak Tuhan. Hidup kudus itu menjalankan hukum Taurat. Ya, saya khotbah di YouTube ini karena saya susah sekali khotbah di dalam gereja. Saya 33 tahun jadi hamba Tuhan. Khotbah di gereja gak banyak. Karena pendeta gereja takut mengundang saya. Karena apa? Karena saya menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan yang murni. Gak ditambah-tambah.
Kalau saudara benar di mata Tuhan, saudara mati, saudara diterima Tuhan di sorga. Tetapi kalau saudara nggak benar di mata Tuhan, saudara mati, saudara mau masuk surga, itu namanya menghayal. Kalau saudara nggak benar di mata Tuhan, saudara nggak mau hidup di mata Tuhan, saudara nggak mau menjalankan hukum Taurat, saudara mati mau masuk surga, itu namanya menghayal. Menghayal masuk surga. Jelas ya? Jangan sampai setelah kita meninggal, kita nggak diterima Tuhan. Kenapa? Karena menolak Tuhan waktu di dunia. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 dan 8, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, tetapi menolak Tuhan. Sayang sekali, banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan yang menolak hidup kudus. Matius 22 ayat yang ke-14, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang menjadi orang Kristen, sedikit yang masuk surga. Kenapa seperti itu? Karena mereka menolak Tuhan. Menolak hidup kudus. Kudus menurut Tuhan sama kudus menurut kita beda. Kalau kudus menurut kita banyak berdoa, banyak bantu orang, bantu pekerjaan Tuhan, itu kudus menurut kita. Tapi kudus menurut Tuhan menjalankan hukum Taurat. Cuman sayang banyak yang membuang hukum Taurat. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, saya tidak menghakimi. Saya juga tidak menjelekkan, tetapi saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau membukakan hati pikiran kami untuk menerima Engkau sebagai Tuhan. Tuhan, ajari kami menerima Engkau apa adanya, Tuhan Yesus. Jangan sampai kami menolak Engkau di dunia ini, Tuhan. Berikan keberanian kami untuk meninggalkan hamba Tuhan atau gereja yang menolak Engkau. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau sampaikan pada pagi hari ini. Berkati orang yang mendengar YouTube ini, dan berkati juga saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, kalau saudara kurang jelas masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Saya tidak cari uang, saya tidak cari nama, saya tidak cari jabatan. Saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan apa adanya, tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Begitu aja. Tuhan Yesus memberkati.